Selamat datang di negeri jernih. Di sini ada yang grung-grung dan juga ada yang gazal-gazal. Tapi semuanya disajikan dengan well karena pembawa acaranya Iwel-wel. Dan acara ini selalu dipantau secara langsung, disaksikan secara langsung oleh dua tokoh dunia yang saat ini, waduh, pokoknya terlibat perang dagang. Nah, terlibat perang dagang. Ada Presiden Trump dan juga ada Presiden Jinping. Wow. Dan di sampingnya juga ada Presiden dan Wakil Presiden Republik Mimpi. Presiden dan Wakil Presiden Republik Mimpi tidak perlu saya perkenalkan lagi karena popularitas mereka menurut survei sudah mencapai 100%. Woi. 17 Januari 2019 yang lalu diadakan debat Pilpres yang pertama. Nah, ada yang mengatakan bahwa debat ini rasa bimbel, debat rasa bimbel. Saya Pak, saya. Saya yang bilang itu Pak. Nah, bersama saya sudah ada Rocky Gerung, tepuk tangan dong, Rocky Gerung. Dan Effendi Ghazali. Iya Pak. Ya. Saya yang tadi bilang debat rasa bimbel Pak. Kalau gitu saya langsung ke Bang Effendi dulu. Iya. Kenapa Bang Effendi bilang debat rasa bimbel? Jadi itu ini Indonesia ini kadang-kadang mencatat sejarah juga di dunia. Belum pernah ada di dunia debat calon presiden dan calon wakil presiden itu yang diberikan kisi-kisi. Oh hebat nggak? Kita tuh hebat, baru kita. Jadi KPU-nya itu sangat ingin sekali menolong calon presiden dan calon wakil presidennya, gitu ya. Dan saya ingat ini agak mirip, ini akan bisa menimbulkan bisnis baru. Kalau dulu ada Siki Mulyono, ada Prima Gama. Iya. Nanti akan berkembang bisnis baru yaitu bimbel untuk capres dan cawapres. Lalu ada buku kisi-kisinya, gitu ya. Jadi Iya. potensi bisnis ya. Potensi tapi dan nggak apa-apa dong Bang Effendi. Negara-negara lain, Trump, Jinping, Ya. nanti bisa meniru melaksanakan pemilu dengan kisi-kisi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dong Bang Effendi biar capres dan cawapresnya itu kelihatan menguasai persoalan dan supaya tidak ada yang dipermalukan, kan gitu alasan dari KPU. Gimana Bang Effendi? Iya, tanya dia dong kalau soal dipermalukan. Siapa menjawab Bapak ini? Gimana Pak Rocky? Iya, jadi KPU itu jadi Komisi Penyelamatan Muka itu. Enggak bisa. U-nya dari mana? Komisi Penyelamatan Muka. U-nya KPU. Iya. Dan itu membuktikan bahwa kita sebetulnya nggak punya pemimpin. Pemimpin itu dia tutup mata pun bisa nerangin sesuatu, nggak perlu kisi-kisi itu. Bapak kalau bilang itu bukan pemimpin tutup mata, acara ini juga bisa ditutup Pak. Waduh. Enggak ulang. Jadi KP Muka. KP Muka. Ya. Bacanya KPU. Iya. Singkatannya Komisi Penyelamatan Muka. Iya, tapi itu lebih baik lah. Rocky Gerung yang lebih baik ketimbang Komisi Penyelamatan UK. Itu lebih berbahaya lagi. Ya. Oke. Tapi sebelumnya Bang Rocky sebelum debat itu kan udah rame tuh kritikan terhadap adanya kisi-kisi ini. Nah setelah Bang Rocky lihat kemarin waktu debat Pilpres pertama, nonton nggak Bang? Sempat nonton ya? Nonton, tapi saya nontonnya nggak perlu otak lagi karena kan mestinya orang nonton debat itu dengan otak karena mau memeriksa otak para capres. Tapi kisi-kisi itu sebetulnya tujuannya supaya otaknya nggak terbaca tuh, karena itu kasih kisi-kisi tuh. Nah penonton juga kadang-kala ya dia lihat pakai mata, dia nggak perlu lihat pakai otak, nggak perlu analisis lagi tuh. Kenapa begitu? Karena sepertiga dari debat itu udah selesai dengan kisi-kisi tuh. Sepertiganya lagi diselesaikan dengan simulasi. Kemarin di Jakarta Theater Pak Jokowi ikut simulasi itu. Jadi kita tinggal nonton sepertiganya sebetulnya. Saya perbaiki. Dua-duanya ada simulasi. Ada. Saya lihat simulasi dua-duanya tuh. Tapi saya anggap kan Pak Jokowi itu udah 4 tahun kan. Jadi orang yang udah 4 tahun tuh udah hafal di luar kepala sebetulnya tuh, nggak perlu simulasi lagi tuh. Jadi seolah-olah barang baru. Sebetulnya bukan barang baru, barang bekas sebetulnya tuh. Bang Effendi, kalau dari hasil debat kemarin kan Bang Effendi juga menyaksikan ya gitu. Gimana dengan diberi kisi-kisi kelihatan lebih mantap tuh biasa aja gitu? Yang pertama, orang kalau mendapat kisi-kisi itu perhatiannya jadi tertuju pada kisi-kisi itu. Jadi saking tertujunya perhatian pada kisi-kisi itu, barangkali akibatnya gesturnya atau pengembangan soalnya bisa lebih terbatas. Sehingga memang itulah yang sedang terjadi. Dan yang kedua, supaya tidak
mengutip pada saya mengutip polling hasil debat. Oke. Yang antara lain dilakukan oleh Litbang Kompas. Ada lagi nggak hasil-hasil debat lain yang dilakukan oleh tempat-tempat lain? Saya lihat tadi KPU, survei KPU, itu memperlihatkan jomplang. Jadi Prabowo tinggi, surveinya Jokowi rendah. Tiba-tiba situs itu lenyap itu. Jadi PMO-nya itu, ya betul. Buruk muka cermin dibelah, buruk survei, situs ditutup itu. Saya di sebelah Rocky Gerung ini, perasaan saya juga gerung-gerung ya nih. Kembali kali. Lanjut, nah, Balik balik. soal survei tadi. Polling ya, polling Litbang dari Kompas, ya. Kompas menunjukkan hal yang lain. Jadi penguasaan masalah Pak Joko Widodo lebih unggul. Tapi selisihnya sedikit, 7,1 dengan 7,0. Lalu untuk program kerja Pak Joko Widodo unggul jauh. Hebat, ya. 7,3, 6,7. Mungkin karena kertas di meja debatnya banyak itu. Santai kayak gitu. Ya, karena memang dia sudah bekerja 4 tahun. Ya, jadi kan kalau orang udah punya kerja, melawan orang yang belum bekerja kan memang lebih enak menyebut program kerja. Nah, yang ketiga yang agak masalah adalah komunikasi. Di komunikasi, justru Prabowo Sandi yang kelihatan lebih unggul 7,2 melawan 7,0. Maksudnya lebih komunikatif. Gitu. Lebih Nggak komunikasi, tegang, lebih mampu menyampaikan, tidak tegang gitu ya. Nah, ini kan polling nasional ya, 34 provinsi itu ya. Saya nggak tahu apakah hasil pollingnya masih ada atau juga sudah tidak ada. Nanti kita cek. Itu Bang Rocky, ini kan baru debat pertama, masih ada 4 lagi ini, 4 lagi. Kayaknya tradisi kisi-kisi akan jalan terus nih sampai yang kelima ya. Ya. Nah, kalau terjadi terus sampai yang kelima bermain dengan kisi-kisi, dampaknya apa? Memprediksi Ya, begitu. Kalau bakal ada kisi-kisi lagi, mending satu kali aja debatnya tuh. Kan semua orang juga udah tahu ujungnya tuh kalau tetap pakai kisi-kisi. Kayak saya lihat fotonya tuh, itu di meja debat Pak Jokowi itu banyak betul kertas di atas itu tuh. Jadi Tapi saya bela kalau itu. Presiden yang baik adalah presiden yang banyak membaca. Ya, Jadi betul. Banyak membaca contekan ya, banyak membaca. Enggak, membaca. Jadi masuk-masukan dari menteri, masuk-masukan dari ahli-ahlinya kan harus dibaca. Ya kan? Betul nggak? mestinya tuh. Harusnya begitu kan? Iya. Ya. Jadi mesti dibalik tuh, jangan mejanya yang penuh kertas, otaknya yang kosong. Terbalik ya. Go. Gasal. Tapi kalau kemarin dari wakilnya sendiri bagaimana, Bang Rocky? Kan tadi banyak kertas buat Pak Jokowi, ya, Kiai Ma'ruf sendiri gimana? Terus di wakilnya Pak Prabowo sendiri, Sandiaga Uno gimana? Kiai Ma'ruf mungkin memang di blok di situ supaya menahan diri aja tuh. Jadi kan itu pentas presiden sebetulnya kan. Jadi udah biarlah Pak Jokowi yang habisi tuh. Tapi ternyata nggak ada habis-habisan. Bahkan kehabisan ide ketika Ira Kusno bilang waktu habis itu. Bahkan kalimatnya kami akan lanjutkan 2 periode. Terus kata Ira Kusno, tapi waktunya udah habis. Itu kebetulan waktunya waktu Itu, untuk jawabnya yang habis. Saya nggak sengaja terhubung dengan kalimat waktunya itu. jawabnya habis gitu. Saya mau usul ya, ini kan karena masih panjang debatnya gitu ya, dan ini tayang mudah-mudahan di antara 2 debat. Pak Ma'ruf Amin barangkali nanti kalau menyampaikan jawaban, di samping agak mengurangi kata-kata setuju atau cukup gitu ya. Ini usulan saya. Oh mungkin lain kali Pak Kiai Ma'ruf bilang gini, tidak setuju, bisa gitu ya? Jangan, tidak setuju kepada calon presidennya nggak boleh. Dia akan mengatakan misalnya gini, menambah ini dengan ayat-ayat atau kata-kata bijak, nasihat-nasihat agama yang lebih memperkuat. Karena kan memang itu harapannya. Ini membuktikan bahwa saya ikut memberikan saran kepada pasangan manapun, termasuk pasangan nomor 01 loh ini. Terus Ya saya kan? baca gini loh, Bang Effendi, ada di media online mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf ini dilatih manajemen bicara. Mungkin karena itu kali, manajemen bicaranya dilatih supaya tidak terlalu banyak bicara kali ya. Hampir sama pada bagian lain, orang mengharapkan Bapak Prabowo itu tampil lebih menyerang. Betul kan? Karena kalau belajar algoritma namanya, teori-teori algoritma cara berpikir orang dengan post-truth yang terjadi di Amerika Serikat, Brazil, Rusia, kemudian Pilkada DKI Jakarta itu. Jadi memang diharapkan penantang itu keluar dengan semangat untuk para Gagah pemilihnya, tapi itu nggak keluar kemarin. Agak menahan diri, tapi yang muncul tiba-tiba justru ada berkahnya Sandi yang muncul menarik. Dan itu dianggap komunikasinya jadi bagus. Oke.
Kalau harapan Maroki untuk 4 debat ke depannya. Jadi saya nanya positif-positif aja biar Oh, iya, keluarnya juga jawabannya positif ya. Sebetulnya ditanya positif aja keluarnya agak negatif. Atau coba dibalik, Saya kira Pak coba dibalik, ditanya yang negatif, siapa tahu jawabannya positif. Iya, Pak Ma'ruf itu ya tahu diri gampangnya gitu kan. Karena dia memang terlatih dalam berdoa bukan dalam berdebat gitu kan. Jadi ya udah nahan diri bagus itu. Nah, Sandi terlatih turun ke pasar karena itu kelihatannya gesturnya nggak sabar udah mau ikut nyemplung dalam perdebatan tuh. Mungkin dibisikin sama Pak Prabowo, udah sabar-sabar dulu lah. Sesuaikan watak Anda dengan watak calon wakil presiden lawan Anda, yaitu tenang itu. Dan saya rasa masyarakat Indonesia tidak juga terlalu berharap calon presiden dan calon wakil presiden yang antagonis. Ya kan, itu sifat Indonesia loh. Kurang Baik. Pancasilais kalau antagonis gitu ya. Enggak, karena gini, coba lihat sinetron-sinetron yang sukses di tanah air kita tuh ya. Nonton kan sinetron kan? Tokoh antagonis itu pasti dilawan. Nah, dia suka melihat orang yang menderita tapi lama-lama menang. Ada juga lo dalam lagu Zamrud itu yang menderita lama-lama nggak menang-menang lalu mati katanya gitu. Tapi ini gambarannya seperti itu. Jadi tidak antagonis. Malah saya tuh melihat yang agak antagonis tuh jadinya Ira Kusno loh. Ya kan, yang di Pilkada DKI Jakarta Barat. Anda nggak pengamat Ira Kusno? Saya mengamati psikologi Ira Kusno. Iya. Saya Apa nggak- kesimpulannya pada waktu itu? Justru dia yang tegang tuh. Iya. Saya nggak tahu apa karena Ini pembicaraan kita jangan bergeser ke Ira Kusno ini. Enggak, penting. Oh, penting ya. Moderator itu menjadi Moderator penting. penting ya. Oke. Saya malah mengusulkan kalau memang mau memperbanyak moderator antagonis, silakan ya. Ditambah begitu banyak. Yang tugasnya cuma begini saja. Saya mengingatkan Bapak dan Ibu, waktunya habis. Bapak dan Ibu, ingat, tolong dijawab yang fundamental, yang Ya, ada oke. contoh konkret, ya yang kalau bisa ada kasus-kasusnya lah Bapak dan Ibu gitu ya. Dan Bapak dan Ibu tolong kasih jawaban yang mengapresiasi kepada pasangan lawannya. Itu aja kerjaan moderator juga bagus kalau mau. sama ini soal masih disegel. Mestinya otak yang masih disegel. Enggak, kalau jadi. Enggak, saya cuma memberi kita tahu soal masih disegel itu tidak terlalu pas. Karena soalnya sudah diketahui sama Iya, semua. udah ada Itu kisi-kisinya. mau disegel mau Ada enggak, gunanya. mau di stempel, mau di apapun ya enggak usah disegel-segel. Tapi di debat kemarin terkesan Pak Jokowi lebih banyak menyerang ya Bang Rocky ya. Salah satunya itu ya mengatakan kok di partainya Pak Prabowo banyak itu caleg mantan terpidana korupsi. Akhirnya viral juga setelah hari besoknya loh kan Pak Jokowi waktu juga setuju aja, boleh aja Iya, mantan itu. terpidana korupsi untuk menjadi caleg gitu. Itu agak aneh sebetulnya kalau petahana menyerang. Kan yang mesti menyerang tuh Hokis kayaknya ya, iya, hokis. Tapi kalau saya duga itu Pak Jokowi sebetulnya menunggu diserang. Karena wataknya Pak Prabowo, gesturnya, psikologinya kan menyerang. Mungkin karena nggak diserang-serang, maka Pak Jokowi ambil inisiatif menyerang duluan lah. Dan itu gagal sebetulnya karena watak petahana seharusnya tidak menyerang. Gitu. Ada satu yang berhasil, Iya. saya catat ini supaya penting. Apakah menyerang atau bertahan? Jadi ceritanya pada waktu itu Pak Prabowo mengatakan kan bahwa ada kepala desa yang mendukung kami tetapi kemudian mengalami persekusi atau kriminalisasi lah gitu ya. Lalu dijawab bahwa dia jangan menuduh lah Pak Prabowo katanya kan. Itu ada juga juru kampanye Anda. Iya. Juru kampanye Anda yang katanya dipukulin ternyata operasi plastik. Plastik. Nah, di situ bagus tuh. Itu apa ya? Pertahanan sambil menyerang. Itu menurut saya bagus yang bagian itu. Iya. Ya, Gimana Pak Rocky? ya tapi benar, tapi kemudian jadi konyol sebab kasus yang dimaksud pasti kasus Ratna tuh. Ya. Jadi konyol karena itu kasus yang udah gosong. Jadi Pak Jokowi menggoreng barang yang udah gosong gitu. Memang itu jadi rame, jadi heboh. Tapi sebagai pikiran itu saya kira bukan kurang bermutu, tapi kurang menarik karena itu udah basi lah diulang-ulang. Iya, Sebetulnya ada yang agak lebih menarik sambil saya tambahkan adalah serangan terhadap partai. Oke, Ini ya. menarik kan? Karena kan ini debat masalah bangsa, tapi yang diserang partai. Ini juga menarik ya. Iya, baik ini harus kita stop dulu pembahasan. Oke. Saya kita lagi mau soal ini. bicara soal enggak, serangan partai loh ini. Supaya kalau nanti kelamaan jadi gosong ya. Oke. Pak Effendi, Saya Pak lagi Rocky, mau bicara serangan partai loh ini. Kita akhiri dulu perbincangan kita pembahasan kita tentang debat rasa bimbel. Disambung, tapi disambung nanti lagi. bisa kita sambung lagi, tapi Oke. dengan topik-topik yang lain, tema-tema yang lain. Mantap. Iya, saksikan terus Negeri Jernih karena di sini kita akan selalu bahas tema-tema yang spektakuler. Yes.
Jangan kau main-mainkan keadilan. Jangan kau biarkan kemungkaran. Kalau teman kami cepat diributkan, teman kalian dibiarkan. Ketidakadilan ini harus dihentikan. Kemungkaran ini harus dihentikan. Berita-berita bohong harus dihentikan. Survei-survei palsu harus dihentikan.